Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada pertemuan di bab kedua ini. Kali ini kita masuk ke sub pokok bahasan koordinat kartesius pada bangun datar. Sebelumnya kita ingat kembali bahwa dalam bidang koordinat terdiri dari dua buah sumbu. Yang pertama yang sumbunya horizontal itu merupakan sumbu X dan sumbu yang vertikal itu merupakan sumbu Y. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi kita kali ini. Yang pertama, diketahui titik A negatif 2,2, titik B negatif 4, negatif 2, titik C 4,2, dan titik D 2, negatif 2. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, kira-kira bangun datar apakah yang akan terbentuk dari keempat titik tersebut? Nah, di sini ada pilihannya. Yang A persegi, B persegi panjang, C jajar ginjang, atau yang D trapesium. Nah, di sini ada bidang kartesius. Kita lihat di sini ada sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal. Titik A min 2,2. Di mana letak min 2,2? Nah, kita tarik X-nya min 2. Nah, min 2. Y-nya 2. Di sini sumbu Y 2. Nah, disinilah titik pertemuannya dikatakan sebagai titik A. Nah, min 2,2. Selanjutnya titik B min 4, min 2. Sumbu X yang min di sebelah kiri 0. Nah, negatif 4, negatif 2, Y-nya negatif 2. Negatif 2 itu ada di bawah 0. Nah, di sini titik pertemuannya dikatakan sebagai titik B. Selanjutnya titik C 4,2. X-nya 4, mana sumbu X 4 di sini? Positif 4. Dan Y-nya 2. 2 positif, sumbu Y ada di atas 0. Nah, disinilah titik pertemuannya titik C. Dan titik D 2, min 2. X-nya 2, Y-nya min 2. Nah, jika kita hubungkan terbentuk titik di sini pertemuannya yaitu dikatakan titik D. Nah, kira-kira bangun apa? Nah, kita tarik, kita hubungkan titik A ke B, B ke D, D ke C. Ya. Nah, kita hubungkan garis-garisnya. Nah, kalau kita lihat berbentuk bangun apa? Bangun jajar genjang. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal yang kedua. Pada persegi panjang PQRS dengan koordinat titik P negatif 1,3, titik Q 5,3, dan titik R 5, negatif 1. Maka pasangan koordinat titik S adalah, di sini ada pilihannya yang A 1, negatif 1, B negatif 1,1, C 0, negatif 1, dan D negatif 1,0. Nah, sebelumnya kita harus buat gambar dulu. Nah, kita tentukan dulu titik P pada bidang koordinat kartesiusnya. Nah, titik P min 1,3. Di mana letaknya? Nah, di sini min 1,3 titik P. Titik Q 5,3. 5,3. Nah, di sini titik Q. Dan titik R 5, min 1. Di mana titik Q? Nah, di sini titik R, maaf. Nah, berarti kira-kira dikatakan ini persegi panjang PQRS. Di mana titik S-nya? Nah, coba kita hubungkan P ke Q, Q ke R. Nah, disinilah kira-kira titik pertemuannya, yaitu titik S-nya di min 1,1. Jawabannya itu yang B. Lanjut. Pada segitiga KLM dengan titik sudut K 5,4, titik L 5, negatif 2, dan M 0, negatif 2. Maka luas segitiga KLM adalah, oke, kita gambarkan dulu titiknya, titik koordinat K di mana 5,4. 5,4. Nah, di sini ya titik K-nya. Oke, titik L 5, min 2. X-nya 5, min 2. Nah, di sini titik L. Dan titik M 0, minus 2. Nah, coba kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan ketiga titik tersebut. Nah, ternyata membentuk segitiga siku-siku di L. Luasnya berapa KLM? Nah, kita tahu dulu
Kita harus hitung dulu alasnya yang mana? ML, ini adalah alas. Berapa banyaknya persegi? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebagai alasnya. Ya, alasnya ada 5. Nah, tingginya ini KL sebagai tinggi. Nah, ada berapa tingginya? Perseginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sebagai tingginya 6. Nah, kita masukkan luas segitiga, rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? Alasnya tadi 5. 5 persegi. Oke, tingginya berapa? Ada 6 persegi. 5 kali 6 dibagi 2. 30 bagi 2, 15 satuan. Itulah luas segitiga KLM. Lanjut, yang keempat, diketahui titik koordinat R negatif 3, negatif 2, titik S negatif 3,3, titik T 2,3, dan titik U 2, negatif 2. Keliling bangun RSTU adalah, nah kita harus tahu dulu ini berbentuk bangun datar, apakah titik RSTU. Nah, lanjut ya, kita buat titik koordinatnya dalam bidang kartesius. Titik R negatif 3, negatif 2. Nah, di mana letaknya? Oke. Nah, disinilah letak titik R. Ya. Titik S di mana? Min 3,3. Nah, di sini titik S. Titik T 2,3. 2,3. Nah, di sini titik S. Dan titik U 2, negatif 2. Nah, kalian harus perhatikan ya. Kalau yang namanya menulis angka pada bidang kartesius di sini pas di garis. Jadi satu persegi satu angka, satu persegi satu angka, satu persegi satu angka. Sama seperti sumbunya juga, satu persegi satu angka. Ya. Nah, jadi pas di garisnya. Oke, kita lanjut hubungkan keempat titik tersebut membentuk bangun datar apa? Yaitu persegi. Nah, di mana sisinya RU itu berapa banyak perseginya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sisinya ada 5. Ya, berarti berapa kelilingnya? Nah, keliling RSTU yaitu persegi adalah 4 kali sisi. 4 kali 5 yaitu 20 satuan. Nah, sekian contohnya dari keempat soal ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ya, tetap terus semangat. Ya, di sini ada kata-kata bijak. Ilmu tanpa agama adalah kepincangan. Agama tanpa pengetahuan adalah kebutaan. Teruslah berdoa, karena kita tidak tahu doa mana yang bisa menembus langit. Terus berjuang, semangat, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.